Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amila. Saya berasal dari kelas 4F jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 12120202001. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai jawaban saya dari beberapa soal UAS Filsafat Ilmu. Soal yang pertama adalah mengenai 3 aspek penting dalam filsafat ilmu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa mencari kebenaran. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada ontologi. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti berada dan logos berarti pikiran. Jadi ontologi ini berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Dalam aspek ontologi ini diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu. Landasan-landasan itu disebut dengan metafisika. Metafisika merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki gerakan atau perubahan yang berkaitan dengan yang ada. Lalu aspek yang kedua ada epistemologi. Secara epistemologi ini merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu epistem dan logos. Epistem adalah pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos adalah pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi ini dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan sistematik yang mengenai dengan pengetahuan. Epistemologi ini dapat juga diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang memberikan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran dari sebuah pengetahuan. Epistemologi ini adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya sebuah pengetahuan, sumber pengetahuan, asal-muasal dari pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesohihan pengetahuan. Jadi, objek materi dari epistemologi ini adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya ini adalah hakikat pengetahuan itu. Nah, dalam epistemologi ini ada dua aliran. Yang pertama rasionalisme dan yang kedua ada empirisme. Dan aspek yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi ini dapat dipahami sebagai teori nilai. Lalu ada pertanyaan yang kedua mengenai upaya manusia dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang pertama menggunakan metode non ilmiah seperti halnya melalui mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, lalu melalui wahyu, prasangka-prasangka, penemuan yang tidak disangka dan yang lainnya. Lalu yang kedua melalui metode ilmiah atau melalui suatu tahapan seperti adanya kebutuhan objektif melalui perumusan masalah, pengumpulan teori-teori pendukung, adanya hipotesis, pengumpulan data yang diperlukan, melakukan analisis data yang diperoleh, dan melakukan penarikan kesimpulan. Yang ketiga mengenai syarat-syarat dari pengetahuan ilmiah dan sarana berpikir ilmiah. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama ada berobjek, terus bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Ada 4 sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematika, statistika, dan logika. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, perlunya mengaplikasikan keempat sarana tersebut agar dapat berjalan dengan baik, cermat, dan juga teratur. Lalu, pengetahuan ilmiah yang baru akan lahir dan memperkaya hasanah ilmu yang ada jika telah melakukan hipotesis secara formal dan teruji kebenarannya. Jika sebuah pengetahuan ilmiah yang baru terdengar benar, maka pernyataan yang terkandung dalam pengetahuan ini dapat dipergunakan dalam premis baru dalam kerangka pemikiran yang menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang baru pula. Secara garis besar terdapat 4 jenis pola penjelasan. Yang pertama ada deduktif, probabilistik,
fungsional atau teologis, dan yang keempat ada genetik. Soal yang keempat adalah mengenai pengetahuan bebas nilai dan pengetahuan yang terikat. Pengetahuan bebas nilai ini artinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan tidak boleh ditunggangi kepentingan atau nilai-nilai tertentu dengan tujuan supaya dapat berkembang secara otonom dan tidak mengalami distorsi. Sedangkan dalam pengetahuan terikat nilai atau tidak bebas nilai ini memandang bahwasanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini senantiasa terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai, misalkan nilai kebenaran, kejujuran, nilai kemaslahatan, dan juga nilai-nilai agama. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing ilmu tersebut. Paradigma ilmu pengetahuan bebas nilai memiliki kelebihan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih luas karena tidak terpengaruh oleh batasan-batasan nilai tertentu. Kelemahannya adalah akan terjadi kerusakan alam apabila tidak memperhatikan nilai keseimbangan. Contohnya seperti ilmu pengetahuan pembuatan AC yang menghasilkan gas CFC yang dapat merusak dan melubangi lapisan ozon. Paradigma ini tidak memperhatikan kerusakan tersebut. Yang terpenting mendapatkan pengembangan teknologi pendingin air atau conditioner itu. Sedangkan paradigma ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai memiliki kelebihan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih bisa beradaptasi dan memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Namun, kelemahannya adalah ilmu pengetahuan ini tidak dapat berkembang secara bebas karena harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di sekitar, nilai-nilai keseimbangan, nilai agama, budaya, dan sekitar. Dan pertanyaan yang terakhir mengenai metode kualitatif dan metode kuantitatif. Secara umum, metode penelitian kuantitatif ini adalah metode yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisa hasilnya. Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, motivasi, sikap, persepsi, dan tindakan subjek. Jadi sederhananya penelitian tersebut ini tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode kualitatif ini bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Sedangkan metode penelitian kuantitatif bersifat khusus, terperinci, dan statis. Nah, alur dari penelitian kuantitatif ini sendiri pun udah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab perihal dari beberapa soal UAS yang telah dicantumkan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.